Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jerome Pauline di channel Jerome Pauline. Oke, mungkin kalian gak asing lagi dengan mukaku ini. Mungkin kalian sering nonton aku di channel sebelah, di Honggo Matapu. Cuma di channel Jerome Pauline ini aku bakal fokus untuk membuat video-video edukasi. Nah, edukasinya kayak gimana? Yang pasti pertama itu matematika, kesukaan kita semua. Yang kedua bahasa Jepang, ketiga nanti tips-tips belajar, keempat self improvement dan apapun itu yang berkaitan dengan edukasi. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar secara asik mengenai eksponen, yaitu bilangan berpangkat. Eksponen. Oke. Jadi nama kerennya ya. Nama lainnya adalah bilangan pangkat, berpangkat. Jadi apa sih sebenarnya eksponen ini? Gitu. Kamu nanya. Misalnya ada dua nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Duanya ada berapa? Ada 4. Oke? Kalau ditulis dalam bentuk pangkat, ini adalah 2 pangkat 4. Oke? Contoh lain, 3 kali 3 kali 3. Kalau tulis dalam bentuk pangkat, jadi 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya ini adalah seberapa banyak jumlah yang dikali ini nih. Gampang tuh. Nah, jadi kalau pakai bahasa matematika, misalnya ada bilangan X ya, pangkat N, artinya ini X dikali X dikali X dikali X dikali X sebanyak N. Jadi total itu ada N. Si X-nya itu ada N. Nah, yang paling penting di eksponen itu adalah kita mengerti sifat-sifatnya. Sifat pertama ini, ting. Langsung ke contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oke? Kalau dikali, ingat kali itu deket sama tambah. Jadi pangkatnya ditambah. 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Gampang sekali. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Tinggal ditambahin 5 tambah 2 yaitu 3 pangkat 7. Kalau ada X pangkat 3 dikali X pangkat 9. Berapa teman-teman? Tinggal 3 tambah 9, X pangkat 12. Yang perlu diingat, bawahnya ini harus sama. XX, 33, 22, ini harus sama. Kalau beda, nggak bisa langsung ditambahin. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 4. Misalnya gini ya, 2 pangkat 3 kali 4. 4 ini kan 2 pangkat 2. Nah, ini baru bisa ditambahin. 3 tambah 2, 2 pangkat 5. Pokoknya kalau bawahnya beda, itu nggak boleh langsung pakai sifat eksponen yang tadi. Sejauh ini masih ngerti kan? Oke, sifat eksponen kedua yang ini, ting. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, bedanya kalau perkali ditambah, kalau bagi dikurangi. 2 pangkat 7 bagi 2 pangkat 5. Berapa? Tinggal 7 dikurangi 5, yaitu 2 pangkat 2. 3 pangkat 10 bagi 3 pangkat 2. Berapa teman-teman? Langsung gampang, 3 pangkat 8. Tinggal 10 dikurangi 2. Ingat, kali ditambah, bagi dikurang. Nah, sifat berikutnya, ting. Oke, jadi kalau ada bilangan berpangkat, terus dia dipangkatin lagi, itu pangkatnya tinggal dikali. Misalnya, ada 2 pangkat 2, aku pangkatin 3. Oke? Ini berapa? Tinggal ini dikali ini, yaitu 2 pangkat 6. X pangkat 5, terus aku mau pangkatin lagi, pangkatin 4. Berapa? Tinggal 5 kali 4 yaitu X pangkat 20. Gampang banget kan? Nah, sifat berikutnya ini, ting. Nah, ini intinya kalau pangkatnya sama, kita bisa kali atau bagi secara langsung, tapi pangkatnya kita keluarin. Maksudnya gimana? Oke, aku mau coba 4 dikali 9. Oke, ini kan 36. Benar? Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. 9 adalah 3 di pangkat 2. Nah, lihat deh, ini kan sama-sama 2 nih, ya kan? Jadi aku bisa gabungin 2 sama 3-nya. Jadi 2 dikali 3, aku gabungin, pangkatnya aku keluarin. Jadi 2 dikali 3, 6 kuadrat. 6 kali 6 sama dengan 36. Nih, sama kan? Gitu. Jadi, kalau pangkatnya sama, kita bisa kali ataupun bagi. Tapi, jangan sampai kita lupa pangkatin lagi habis itu. Oke, contoh lain, 5 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Gimana? Tinggal 5 bagi 3 pangkat 5. Kayak gini, bisa digabungin gitu. Asal pangkatnya sama. Oke teman-teman? Mantap. Nah, berikutnya kita masuk ke salah satu sifat paling penting. Tada!
yaitu pangkat negatif. Wah, jangan bingung, jangan panik, tenang. Pangkat negatif itu artinya dibalik kayak gini. Gitu ya. Misalnya, kalau 2 pangkat 2, tadi apa? 2 kali 2. Bener kan? Nah, kalau 2 pangkat minus 2, let's say. Oke? Itu dibalik aja, 1 per 2 kali 2. Atau 1 per 2 pangkat 2. Jadi tinggal dikasih 1 per gitu. Misalnya, 2 pangkat minus 4. Berapa? 1 per 2 pangkat 4. Atau 1 per 16. Ya. Nah, sebaliknya, aku menulis 1 per 5 pangkat 3 dalam bentuk yang negatif. Gimana? Jadi 1 per 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat minus 3. Nah, sekarang aku coba kasih soal. 1 per 3 pangkat minus 3. Berapa ini? Coba. Udah 1 per tapi minus. Jangan panik. Ingat, kalau ada 1 per tinggal pangkatnya dikali minus. Yaitu 3 pangkat minus 3. Minus kali minus jadi plus kan? Jadi 3 pangkat 3. Gitu teman-teman. 1 per 5 pangkat minus 4. Berapa? 5 pangkat 4. Gitu. Tapi kalau 1 per 9 pangkat 3 berapa? 9 pangkat minus 3. Tinggal seperti itu. Nah, ada lagi nih sifat umum dari eksponen, yaitu kalau misalnya suatu bilangan di pangkat 0 itu sama dengan 1, kecuali bilangan itu adalah 0 sendiri. Oke, ini note aja buat kalian. Nah, satu lagi nih terakhir, sifat eksponen yang harus kalian kuasai ya. Kalau pangkatnya itu merupakan pecahan. Wadidaw. Maksudnya apa? Jadi ini kita masuk ke akar-akaran. Lawannya pangkat adalah akar. Misalnya, aku mau 2 pangkat setengah. Wih, gimana nih 2 pangkat setengah? Nah, kalau pangkat setengah ya, kalau di bawah, kalau jadi pecahan, artinya ini di akar guys. Akar 2. Oke. Misalnya 2 pangkat 1 per 3. Gimana nih? Ini 2 akar pangkat 3. 2 pangkat 2 per 3. Gimana? Nah, pangkatan di atas itu tetap pangkat. Jadi 2 pangkat 2, tulis sepertiganya. Ini jadi akar 2 pangkat 2 akar pangkat 3. Jadi sebenarnya ini adalah akar pangkat 3 dari 4. Oke? Jadi secara umum, misalnya ada X pangkat N per M, itu adalah X pangkat N di akar M. Oke. Mantap. Aku mau coba bahas beberapa soal mendasar untuk memperkuat pengertian kita terhadap yang tadi sudah aku jelasin. Oke, 2A pangkat 5 kali 16A kuadrat, tulis dalam bentuk pangkat. Oke, 2 kan 2 pangkat 1 nih. Terus ini A pangkat 5 dikali 16 itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 A kuadrat. Ya. Nah, ingat tadi apa? Harus yang sama-sama nih. Yang ini yang sama ini sama nih. Yang ini sama yang ini sama. Jadi kalau kali itu ditambah. Ya, 2 pangkat 1 tambah 4 dikali A pangkat 5 tambah 2. Jadi ini jadi 2 pangkat 5. Ini jadi A pangkat 7. Tada. Oke, soal berikutnya nih. Sederhanakan B pangkat 9 bagi B pangkat 5 per B pangkat 8. Wih, udah dibagi di per lagi. Pelan-pelan. Yang atas dulu kita kerjain ya, yang atas nih. Tadi apa? Kalau misalnya pembagian dikurangi. B pangkat 9 bagi B pangkat 5 artinya 9 dikurangi 5 kan? Jadi B pangkat 4. Oke. Artinya yang atas itu adalah B pangkat 4 dibagi B pangkat 8. Ingat, kalau dibagi dikurangi. Yaitu B pangkat 4 dikurangi 8. Yaitu B pangkat minus 4. Ingat tadi, kalau minus artinya apa? B pangkat minus 4 artinya 1 per B pangkat 4. Ini dia jawabannya. Seru kan? Mantap. Oke, soal berikutnya. 25 kuadrat dikali 5 pangkat minus 10. Wih, ini udah dicampur-campur banget. Jangan panik, tetap tenang. Ingat sifat-sifatnya. 25 adalah 5 pangkat 2. Oke? 5 pangkat 2 di pangkat 2 kan ini. Ingat tadi apa? Kalau ada bilangan pangkat di pangkat, artinya pangkatnya dikali.
Jadi 2 kali 2 yaitu 4. 5 pangkat 4. Oke. Jadi 25 kuadrat sama dengan 5 pangkat 4. Nah, ini dikali 5 pangkat minus 10. Benar? Nah, kalau perkalian tadi di jumlah. Jadi 5 pangkat 4 minus 10 ditambahkan di 5 pangkat minus 6. Atau sama dengan 1/5 pangkat 6. Karena ini minus. Mengerti? Paham? Mantap. Oke, soal latihan terakhir untuk video kali ini adalah ini, sederhanakan dalam bentuk pangkat. Wah, gimana nih? 64. 64 adalah 2 pangkat berapa? 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, seterusnya sampai 2 pangkat 5, 32, dan 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi ini kan 2 pangkat 6, P kuadrat, Q pangkat 4, akar pangkat 3. Ya kan? Nah, tadi ingat kalau ada akar pangkat 3, ini adalah pecahan yang di bawahnya, dibagi. Jadi, ini bagi 3 dikali P pangkat 2 bagi 3, Q pangkat 4 bagi 3. Jadi semua pangkatnya dibagi sama yang akarnya ini. 6 bagi 3, 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali P pangkat 2/3 dikali Q pangkat 4/3. Sama dengan ini 2 pangkat 2 adalah 4. 4 P pangkat 2/3 dikali Q pangkat 4/3. Ini adalah paling sederhananya dalam bentuk pangkat. Mantap jiwa. Nah, di video berikutnya aku bakal bahas puluhan soal eksponen. Cuma kalian juga harus latihan soal-soal eksponen. Ya, kalian bisa cari di internet, bisa beli buku. Kalian bener-bener pelajarin. Oke? Oke, jadi Study with Jerome episode kali ini udah selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share untuk mendukung channel ini. Thank you. Semangat belajar dan bye!